سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan salat sebaik-baik ibadah badaniyah. Sehingga dalam hal tersebut bagaimana Allah mewajibkan salat itu dengan mengangkat Nabi Muhammad SAW sampai ke langit, sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima titah yang agung, yaitu sholat 50 waktu, yang kemudian dengan rahmatnya Allah serta rahmat Nabi Muhammad untuk umat ini, yang 50 waktu menjadi 5 waktu. Yang harusnya kita itu sehari semalam 24 jam itu setiap setengah jam ada. Tiap setengah jam ada, mau nggak mau syariat perintah Allah, ya mau nggak mau harus taat. Tapi berkat daripada rahmat Nabi Muhammad, sehingga beliau meminta kepada Allah yang Maha Rahman Maha Rahim untuk dikorting yang awalnya 50 ya menjadi 5 waktu. Yang 5 waktu itu nilainya tetap sama di sisi Allah 50. Allah berfirman, "Ma yubaddalu qawlu ladayya." Tidak berubah semua ketetapan di situ, enggak ada yang berubah. Walaupun 5 waktu nilainya 50 waktu. Sehingga merupakan anugerah besar jika seorang muslim itu diberi anugerah bisa sholat 5 waktu. Ya. Mungkin sebagian orang beranggapan bahwasanya orang yang tidak sholat itu akan dapat hukuman dari Allah. Benar. Tapi ketahuilah bahwasanya orang nggak bisa sholat itu sudah hukuman dari Allah. Orang nggak bisa sholat 5 waktu, entah sibuk, entah ini, entah malas, macam-macam, itu bentuk hukuman dari Allah. Jadi kalau lihat orang nggak sholat, bersyukur sampean, karena sampean nggak disiksa seperti dia. Cukuplah nggak mau sholat itu siksaan yang berat, karena dia Allah nggak ingin dia munajat padanya. Allah nggak berkehendak dia diizinkan untuk berhadapan di hadiratnya. Macam-macam ya, alasan orang nggak sholat macam-macam. Ada yang kebanyakan wirid lah, ada yang salah guru lah, ada yang sudah merasa dijamin sama gurunya lah, ada yang merasa sudah haji, sudah macam-macam. Setan itu banyak cara untuk menjadikan orang muslim itu ke neraka, itu banyak cara. Dan paling obat mujarab adalah kita berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa. Apa itu? Nabi Muhammad SAW. Cukuplah lihat Nabi. Bagaimana, apakah beliau ada satu daripada harinya tidak mengerjakan sholat? Dan kalau kita tahu siapa yang paling tinggi derajatnya, pasti semua sepakat Nabi Muhammad. Wali siapapun yang paling tinggi masih di bawahnya sahabat. Sahabat di bawahnya para nabi. Para nabi di bawahnya Nabi Muhammad. Nah, manusia paling puncak saja itu masih sholat. Bahkan disebutkan oleh Siti Aisyah, nah itu kalau sudah sholat malam sampai bengkak kedua kakinya saking lamanya berdiri. Ya terus ini sudah banyak maksiat, nggak mau sholat kayak apa? Apa yang mau dia harapkan? Siapa yang diharapkan untuk syafaat Nabi Muhammad? Nggak ada. Nggak ada. Para nabi aja mengharap Nabi Muhammad. Para wali itu nggak ada kekuatan kecuali karena mereka ada kedekatan dengan Nabi Muhammad. Kita nganggap fulan wali, tapi dia nggak sholat. Apa yang dekat dia dengan Nabi? Apa yang bikin dia dekat? Dekat dari mana dia? Kalau dia nggak sholat apa? Terus kita jadikan dia sebagai pegangan. Anda megang sesuatu yang fana, sesuatu yang lemah. Istilahnya itu orang ditarik banjir, dia pegangan dengan rumput, habis. Pegang teguh dengan sesuatu yang kokoh, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan sebab itulah
sesuatu yang berkaitan dengan sholat sangat penting. Di antaranya adalah wudu. Ya, wudu ini suatu perkara ibadah yang awalnya nggak wajib. Artinya dia tidak wajib karena wudunya, baik karena wudu ini syarat sholat. Coba wudu itu nggak jadi syarat sholat, nggak ada kewajiban. Tapi karena wudu itu syarat sah untuk orang mengerjakan sholat, maka wajib wudu tersebut. Karena wudu termasuk daripada ibadah, maka tidak boleh seseorang mengerjakan ibadah tanpa dia ngerti apa rukunnya, apa syaratnya, apa sih membatalkannya, nggak boleh. Sehingga dalam hal ini seseorang kalau sudah wudunya nggak beres, dipastikan sholatnya batal. Dipastikan. Walaupun dia merem-merem sholatnya, merem, nggak tahu ngantuk atau juga paham, tapi wudunya nggak beres, nggak mungkin sah. Nggak mungkin sah. Kenapa? Karena wudu syarat sholat. Wudu beres, barulah dibilang sholat mungkin, sehingga bilang pasti mungkin beres. Bisa jadi dia wudunya benar, tapi auratnya terbuka. Bisa jadi auratnya benar, wudunya benar, tapi waktunya nggak pas sholatnya, di luar waktu. Ada kalanya tiga ini benar, tapi ada najis di pakaiannya. Ini semua menjadikan sholat itu tidak sah, karena semuanya harus lengkap dalam suatu kesatuan. Nah, wudu itu juga memiliki syarat. Ya. Nah, syarat wudu yang pertama adalah Islam. Orang kafir tidak sah wudu. Karena itulah tidak boleh memegangkan Quran kepada orang kafir. Gak boleh. Ya, manusia dia ingin mentelaah Al-Quran, siapa tahu menjadi jalan hidayah untuk dia. Gak harus kita pegangkan Quran. Cukup dia, Anda mau baca apa sih? Baca surat Yasin, ada di Google, cari aja. Kalau mau videonya banyak, penjelasan surat Yasin banyak. Kalau mau MP3 buahnya, nggak tanpa dia megang Quran. Nggak boleh megangkan Quran kepada orang kafir. Kenapa? Karena Allah berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Suci apa? Suci akidahnya. Karena orang musyrik, Allah sudah berfirman, innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Apa najisnya? Akidahnya. Mereka kadang bersih pakaiannya, bersih badannya bersih, tapi akidahnya najis. Kenapa? Karena dia menyembah selain Allah. Ya. Sehingga dalam hal ini orang musyrik sebersih apapun dia, semengkilapi apapun, tetap gak boleh dipegangkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak boleh disentuh kecuali yang suci akidahnya. Nah, kemudian yang kedua adalah tamyiz. Ya, tamyiz itu yang sudah bisa makan, minum, dan istinja sendiri. Anak yang kecil masih bayi itu nggak sah wudunya, karena dia nggak bisa berniat. Ya. Kecuali kalau dia bisa makan, minum, cebok sendiri, maka sah wudunya. Karena itulah nggak boleh memegangkan anak umur 2 tahun, 3 tahun itu Al-Quran, nggak boleh. Ya, Ustaz, ini bagi kalau ada anak ini umur segitu sudah bisa untuk ngafal Quran, sudah bisa ngafal Quran, tidak harus memegangkan. Ngafal Quran bisa sering diperdengarkan oleh ibunya, ya, atau dia sering diajak murojaah sama sang ayah sebagian, itu bisa karena sering dengar, bisa untuk menghafal, tidak harus pegang. Ya, kecuali kalau dia sudah bisa makan minum, cebok sendiri, walaupun masih umur 4 tahun, sah wudunya dia. Ya, terus yang ketiga berakal. Orang gila tidak sah wudu. Orang gila wudu tidak sah. Kemudian orang yang pingsan atau tidur, yang ngigau, wudunya ngigau, maka gak sah karena dia tidak sadar. Yang keempat adalah air suci yang mensucikan. Nah, mensucikan yaitu air yang tidak bercampur dengan najis, atau air yang tidak bercampur dengan benda suci lainnya, seperti air kecampur kopi, itu sudah gak bisa dipakai wudu lagi. Air kecampur teh, kecampur soda, ya, kecuali tercampur dengan benda secara alami.
Ya, contoh air belerang karena jadi gunung yang banyak belerangnya. Air Sungai Kandilo yang warnanya keruh karena campur tanah yang dilewati itu nggak masalah karena alami. Air yang berubah jadi hijau karena lumut itu tidak masalah, suci mensucikan tetap karena perubahan secara alam. Tapi kalau perubahan dengan dicampur perbuatan manusia nggak bisa. Ya, asinnya air laut nggak apa-apa. Tapi kalau asinnya kuat nggak bisa dipakai wudhu. Asinnya air laut boleh karena alami. Ini perbedaannya. Jadi ciri-ciri air yang bisa dipakai untuk berwudhu itu air yang nggak punya yang tidak ada sifatnya, nggak ada rasa, nggak ada aroma, nggak ada warna. Ya, itu baru namanya air suci mensucikan. Nggak ada rasa, nggak ada aroma, nggak ada warna. Kecuali kalau salah tiga ini karena alami, ya tadi itu air laut, air apa lumut, ya karena lama ngendap jadi hijau airnya. Seperti itu hukumnya tidak apa-apa. Termasuk yang nggak bisa mensucikan air yang mustakmal, itu air bekas dipakai wudhu, dipakai mandi wajib, air bekas. Ya, basuhan yang wajib maka itu mustakmal, nggak bisa dipakai wudhu lagi dengan catatan dia nggak sampai 2 bulan. Kalau dia nyampe 2 bulan itu 216 liter. Kalau bak itu, kalau bak ya, itu kalau bentuknya dia kubus ya, itu volume yang bisa mencakup dua bulan itu jika setiap sisinya ya itu 1 dirham dan seperempat. 1 dirham seperempat. Ya 1 dirham itu 50 cm, seperempatnya 12,5. Berarti 62,5. Setiap sisinya 62,5 dalam keadaan penuh. Maka itu sudah nyampe 2 bulan. Anda nggak perlu hitung lagi ini berapa liter, nggak perlu. Ya, kalau sudah ketemu ada volumenya berapa, maka setiap wadah seperti tabung, ya drum, atau seperti balok kalau bentuknya persegi panjang, itu kalau volumenya sama dengan volume kubus tadi, hukumnya sudah 2 bulan. 2 bulan sudah, tidak perlu diragukan lagi. Maka kalau sudah 2 bulan, nggak ada istilah mustamah. Ya, banyak orang-orang dulu itu tempat wudhunya besar-besar, kamar mandinya itu bak itu besar-besar. Kenapa? Takut pas mandi wajib airnya muncrat, aman, tidak apa-apa. Ya, nyemplung pun tidak apa-apa dengan yang tambahnya. Nah, kenapa? Karena 2 bulan aman. Ya, bahkan dulu saya sering lihat bak-bak besar itu ada ikannya besar begitu. Sering saya lihat bak mandi itu banyak ikannya, kayak kolam renang gitu. Ini bak mandi gitu, di kamar. Menunjukkan apa? Biar berarti mereka ini benar-benar ngerti kalau najis masuk sini itu kalau airnya kurang 2 bulan langsung najis. Kita zaman sekarang kita lihat sebagian besar rumah itu kamar mandi itu kecil baknya. Ya, kadang-kadang kecipratan air kencing najis sudah wajib dikuras itu, nggak bisa dipakai. Nah ini penting. Nah kita harus tahu ini air bagaimana. Ya. Kemudian syarat yang selanjutnya, ya itu harus masuk waktu bagi orang yang daimul hadas. Orang yang terus-menerus buang angin, ini orang batal terus. Maka wudhunya kapan? Harus adzan. Sudah adzan baru boleh wudhu. Kalau sebelum adzan dia wudhu, hanya boleh dipakai sholat sunnah atau megang Quran. Tapi kalau untuk sholat nggak bisa, sholat fardu nggak bisa, dia harus wudhu lagi. Karena dia hadas terus. Ada itu orang kayak contoh bawasir, ya, ambeien itu kan keluar darah biasanya, netes dari lubang dubur. Atau perempuan yang istihadhah, ya, bukan haid tapi istihadhah, keluar terus darahnya. Maka seperti ini nggak boleh dia wudhu untuk sholat fardu kecuali sudah adzan, sudah nyampe waktu. Nah kemudian di antara syaratnya tidak ada sesuatu yang menghalangi masuknya air ke dalam pori-pori. Ya,
Kalau itu anggota wudu, untuk wudu ya wudu aja. Ya, wajah, tangan, nggak boleh stiker, nggak boleh tip X, ya, cat, itu nggak boleh ada. Karena itulah sebelum wudu dipastikan dulu ada nggak catnya. Ya, kayak perempuan seandainya seperti bedak, ya, lipstik itu hilangkan semua. Ya, baru kalau sudah bersih, baru wudu. Tidak boleh dia wudu dalam keadaan masih banyak berkat cat atau ini baru hilangkan dulu. Ya. Terus kemudian tidak ada di kulitnya, di anggota wudu ya, sesuatu yang merubah sifat air. Seperti apa? Minyak harum. Tangannya banyak minyak harum. Itu nggak bisa langsung wudu, harus dibersihkan dulu itu minyak harumnya. Sampai sekiranya tidak licin lagi, ya, mungkin aroma masih ada banyak. Nah, baru dia wudu. Ya. Atau orang yang kulitnya berminyak, nah itu harus dihilangkan dulu. Tidak boleh di habis wudu kulit minyaknya masih banyak, oh berarti belum beres. Kenapa? Karena air wudunya kecampur minyak, nggak bisa. Itu harus hilang dulu, ya harus hilangkan dulu. Sama dengan perempuan yang mungkin pakai skincare atau malam harinya pakai lotion malam, itu harus dihilangkan. Selama itu di area wajib wudu, di area wudu ya, itu wajib dihilangkan. Nah kemudian setelah itu ada rukun, ya, rukun wudu, itu seperti yang kita bahas yang lalu itu ada 6, ya. Itu berniat ketika dia membasuh wajah, basuh tangan sampai siku, mengusap kepala, basuh kaki sampai mata kaki, dan tertib berurutan. Ya. Nah, kemudian untuk yang membatalkan ada 4. Itulah yang namanya hadas. Hadas kecil atau sesuatu yang membatalkan wudu ada 4. Kalau satu dilakukan ini maka wudunya batal. Wajib dia ulang lagi wudunya. Pertama, keluar sesuatu dari 2 jalan. Ya, buang air, buang angin, itu semua membatalkan. Kemudian yang kedua adalah hilangnya akal. Ya. Nah, kecuali tidur dalam keadaan duduk yang menutup jalur angin untuk keluar. Ya, itu cuma satu bentuk duduknya, duduk sila. Ya, duduk sila itu saja yang bisa menutup jalur angin untuk keluar. Ya, duduk selonjor nggak bisa, duduk tahiyat akhir nggak bisa, tahiyat awal nggak bisa. Itu harus duduk sila. Ya, dengan catatan, ya dia nggak termasuk orang yang obesitas, terlalu gemuk nggak bisa, atau terlalu kurus. Kalau terlalu gemuk itu lubang duburnya terangkat oleh lemak sehingga nggak nancep ya. Walaupun dia gini tetap nggak nancep karena lemaknya itu membuat lubang duburnya nggak nancep ke lantai, ya tetap kalau tidur pun keluar itu anginnya. Atau terlalu kurus kering ya, sehingga tulangnya itu yang nempel, penyangganya tulangnya ini, duburnya masih naik, kalau udah bisa. Ya harusnya muqtadil ini seimbang, sedang ya, seimbang. Ini obesitas yang sekiranya itu mungkin 100 ke atas beratnya, nah itu obesitas. Nah kemudian dengan catatan juga awal tidur dia sila, bangunnya juga sila. Ini tidurnya sila, bangunnya telentang ya batal. So, saya tidurnya sila, bangun telentang batal. Kenapa? Karena harus posisi sila juga ketika tidur. Ya. Terus yang ketiga bersentuhan dengan lawan jenis. Ya, bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan mahram dan sama-sama sudah besar. Arti besar yaitu disukai lawan jenis. Dia sudah disukai walaupun belum balik. Ya, walaupun belum balik itu sudah disukai lawan jenis. Di kelas 4 SD, 5 SD itu sudah besar walaupun belum balik. Ya, bagi SMP sudah. Yang seperti ini ya itu batal bersentuhan kulit. Ya, jadi kalau megang rambutnya nggak batal, ya megang giginya nggak batal, ya nyolek matanya nggak batal,
Tapi megang kulit lah batal, megang kulit batal. Ya. Itu di dalam bersentuhan dengan lawan jenis. Yang terakhir, menyentuh jalan depan atau belakang dengan telapak tangan. Menyentuh jalan depan atau belakang dengan telapak tangan. Ya, maka ini membatalkan wudu dia tanpa penghalang. Kalau dengan penghalang nggak masalah, tidak apa-apa. Ini yang tanpa penghalang. Nah, itu sesuatu yang wajib tiap muslim ngerti. Adapun sunnah wudu itu nggak wajib. Ya, tapi kalau yang ingin dosanya rontok dengan wudu, maka dia harus ngamalkan sunnah juga. Harus ngamalkan sunnah. Kalau ingin dosanya rontok dengan wudunya, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, itu biar rontok dosanya. Nah, ini harus ngamalkan sunnah. Karena harus melaksanakan wudu, dia mau berbuat ihsan dalam wudunya. Nah, ihsan di sini apa? Yura'il adab was sunnah. Dia memperhatikan adab-adab dan sunnah-sunnahnya. Katakan di sini wa'anhu ayyudah. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Faman istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al. Dari sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umat itu nanti akan diseru, dipanggil pada hari kiamat, itu hari mahsyar. Hari kiamat cuma terjadi satu hari aja. Sisanya itu hari-hari yang panjang, sangat panjang, melebihi hidup Anda di dunia. Bahkan melebihi umur dunia sendiri. Umur dunia itu mungkin kita nggak tahu zaman Nabi Adam itu mulai kapan, kita nggak pernah tahu. Ya, bisa 6.000 sebelum Masehi, bisa 10.000, kita nggak ngerti. Tapi masa antara kiamat sampai yang muslim masuk surga, yang kafir masuk neraka, itu lebih daripada masa dunia. Jadi kalau Anda cuma 60 tahun di dunia, itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya, itu 70 tahun nggak ada apa-apanya. Ya, Nabi Nuh itu umurnya 1000 tahun. Ya. Sebelum meninggal ditanya sama Jibril, wahai Nuh, bagaimana perasaan engkau menjalani kehidupan dunia ini, sementara engkau melihat banyak temanmu yang dia sudah wafat, anaknya wafat juga, cucunya wafat juga, engkau masih hidup. Yang lain itu umurnya gak sepanjang itu. Nabi Nuh panjang. Kata Nabi Nuh, aku merasa hidup ini seperti aku masuk pintu sini, keluar pintu lain. Artinya apa? Sangat singkat. Kegiatan sehari-hari itu gini-gini aja, bikin jenuh. Apalagi orang yang dia tidak merasakan nikmatnya ibadah. Ya, sebelum subuh mungkin potong apa, nyiapkan rumput, manasin motor, nanti di subuh baru ke pasar, nunggu di pasar sampai zuhur. Ya kalau sholat alhamdulillah, karena nggak sholat dengarkan musik, nanti pulang, ya tidur tidurnya nggak sholat, ya. Subuh gitu lagi, itu aja rutinitas, membosankan. Kalau orang itu tidak ngerti nilai umur, dia akan mati kebosanan. Cuma subhanallah, kita ini kadang terhibur hanya dengan rupiah. Kalau rupiah, alhamdulillah, hilang capek saya. Hilang, kenapa? Dapat 30.000, alhamdulillah. Nunggu sudah mulai pagi sampai sore. Ya Allah, di sisi Allah lebih tinggi, Pak. Di sisi Allah lebih tinggi daripada itu. Tapi Anda untuk sholat 50 menit aja kok berat sih. Gak perlu Anda nunggu ditunggu sampai sore itu. 5 menit Anda sholat Allah. Hati Anda tenang, pahala dapat, ya tidak dimurkai Allah, rezeki lancar. Tapi dasar syaitan memang ya, gak pingin manusia itu baik. Kalau setan itu ada, kita gebukin bareng-bareng. Maksudnya tidak kelihatan. Coba kelihatan, nah yuk kita royok. Tidak kelihatan setan itu. Coba kelihatan enak. Dia tidak kelihatan. Dia bisikin aja. Ngapain? Apa gunanya sholat?
Bisa jadi waktu engkau butuh ada pelanggan datang kayak apa? Oh, iya, saya nggak usah buka aja. Kadang subhanallah ya, cobaan itu. Dia sudah ini sudah mau persiapan pengajian. Mau siap-siap ada yang datang. Buka jadi wis, tidak apa-apa. Nanti nyumbang pengajian pada apalah. Yang penting langganan dapat. Dibuat setan dia nggak mau. Setan pinter setan, hati-hati. Ya, karena itulah sering-sering ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sering-sering ta'awud. Karena setan itu sering membisikkan apa? Ya syaitan, ya itu kumul. Setan itu sering membuat kalian was-was akan pikir. Hati-hati miskin, kalau hari ini nggak dapat duit kayak apa? Ayo, kadang-kadang makanya orang sekarang itu, ya seandainya nih, dia tiap hari dapatnya 1 juta, tahu-tahu seminggu nggak kerja, dia bilang rugi. Oh saya rugi, gara-gara mati lampu, saya rugi. Kenapa rugi? Biasanya saya dapat sekian, saya nggak dapat. Ini bukan rugi, rugi itu berkurang harta. Rugi itu berkurang harta. Ini nggak berkurang. Cuman yang biasanya nambah nggak nambah. Dia bilang rugi, karena dia menganggap kerugiannya di materi. Dia rugi nggak bisa baca Quran, rugi nggak tahajud, rugi Tuhan, nggak peduli itu dia, nggak peduli. Karena itu nggak ada nilainya di sini, nggak ada nilainya. Nilai itu rupiah, itu bernilai. Tapi kalau urusan tahajud apa nilainya nggak kelihatan. Ini orang yang tadi saya tadi sering gitu, hati-hati, fakir, hati-hati. Sampai gara-gara sering kena bisikan itu, dia rakus dan pelit. Dua, rakus dan pelit. Ya perhitungannya kuat. Bahkan kadang-kadang ya dia dengar di pengajian, cukup sampean yang penting untuk besok ada, untuk anak-anak yang wajib ada nafkahi sebulan ke depan ada, masya Allah ini. Sampai sebulan ke depan sudah ada untuk anak-anak makanan ada sebulan. Ya ini untuk uang saku, uang apa? Bayaran bulanan sudah ada semua. Itu hatinya sudah tenang. Oh iya sudah cukup. Ngapain saya bingung? Tapi dia pulang pengajian setan cerita lagi. Cucumu kayak apa? Mikir cucu itu kewajiban abahnya dia, anak anda kewajiban anda. Kemudian apa tahun depan? Tahun depan kayak apa? Itu yang dibuat. Tahun depan bagaimana untuk mereka sekolah? Misalnya besok belum tentu meninggal, belum tentu hidup, masih mikir tahun depan bagaimana? Yang bikin manusia itu ragus karena dia terlalu panjang. Angan-angan panjang. Saya sekarang umur 40 nih. Ini kalau uang saya yang 3M ini kalau untuk 30 tahun lagi nggak cukup. Masya Allah. Umur saya ini 40. Dia yakin umur 70 bisa meninggal. Ini 30 lain nggak cukup nih. Belum isi saya. Belanjanya sebulan sekian. Dulu nggak cukup. Ayo semangat kerja terus. Kenapa? Tadi setan nggak membiarkan Anda santai untuk ibadah. Harus ayo kejar dunia. Ibadah nanti kalau sudah mau wafat baru. Kalau sudah mau umur tua, besok meninggal ya. Ya Allah, tepuk tangan saya tenang. Selesai, satu kena cari lagi. Itu. Jadi sudah sumpahnya iblis di hadapan Allah. Iblis ketika diusir dari surga, dia marah betul. Marah pada Nabi Adam dan anak cucunya sambil mengatakan babi izzatik. Demi keagungan engkau ya Allah, la'uhuyannahum ajma'in. Sungguh aku sesatkan semua manusia, tak sesatkan semua, enggak ada sisa, semua sesatkan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-Mu yang mukhlas, yang puncak ikhlas enggak bisa. Aku angkat tangan, kalau sudah ikhlas angkat tangan enggak bisa. Ini bagaimana janjinya iblis di hadapan Allah itu menyesatkan kita. Terus kita santai merasa aman. Tidak usah. Setan tak bisa goda saya. Hebat betul. Ada seseorang tanya pada Imam Hasan Basri, ya Imam Hasan, apakah setan itu ada tidurnya? Kata beliau, kalau setan bisa tidur, kita santai. Dia nggak ada tidur, pikirkan terus kayak apa kita sesat.
Ibarat kata mereka ini rapat itu seminggu 3 kali, bisa 5 kali, 6 kali rapat. Ini apa ini? Ini dikasih gibah nggak bisa nih. Apa kasih tontonan yang nggak baik. Dia kena dia, oh sudah itu aja misalnya. Nanti nggak bisa, dia sudah nyetok Facebook dihapus dia. Misalkan dihapus, nggak bisa lagi celah. Tetangganya suruh seliweran di situ, pakai rok mini tetangganya, langsung live dia nggak perlu lihat HP. Kayak gitu. Terus sampai dia tersesat itu seminggu bisa 5 kali. Setan itu rapat dengan iblis, ya akan goda satu manusia. Dan semua kita dia jadi menjadi apa? Yang dituju, incaran setan. Setiap kita dituju. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dalam keadaan sul khotimah, dia berhasil. Karena itulah kata ulama yang bikin setan itu gigit jari. Apa? Kalau kita terus-menerus minta husnul khotimah. Kenapa? Karena setan pengen agar kita itu terlena, dan kalau sudah meninggal sul khotimah selesai, tugas dia berhasil. Dia goda Anda, tiap hari Anda maksiat. Tapi akhir hidupnya sul khotimah, itu nyesel setan, ya Allah goda bertahun-tahun masuk surga juga ujung-ujungnya. Sehingga minta usul khotimah. Karena yang bikin setan itu nyesel, berat, istilahnya itu kapok, itu kalau kita minta usul khotimah. Karena ini orang cerdas, ngerti amal dia sebanyak apapun gak jamin dia bisa surga kecuali meninggalnya baik. Meninggalnya baik, itu aja. Sehingga cukup dalam Al-Quran Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu meninggal kecuali masih muslim. Kalau sudah ada masih muslim, syafaat Nabi dapat. Ya, doanya orang-orang soleh tiap hari, Allahumma fir lil muslimat, Anda dapat. Kalau muslim nih, masalahnya jaga Islam kita sampai wafat ini repot, Pak. Bukan cuma label Islam, banyak orang dikubur dengan cara Islami, tapi imannya nggak ada. Imannya nggak ada, ditalkin percuma, kayak Anda meniup yang nggak ada apinya. Ini tiup khusus nggak ada muncul. Ini kalau masih ada api dikit ditiup bisa hidup, ini nggak ada. Walaupun Anda tiup kayak apapun, Anda kirim tahlil 40 hari, ada yang haulan, percuma kalau ini meninggalnya nggak bawa iman, percuma. Dan di antara ciri-ciri penyebab orang itu meninggal nggak bawa iman, ketika dia lari dari ulama, nggak senang majelis taklim, nggak senang majelis taklim. Coba sampai pikir, muslim di Grogol ini berapa persen yang hadir majelis kayak sampean? Oh banyak Ustaz. Dari yang gak hadir lebih banyak mana? Ayo, lebih banyak yang gak hadir. Itu yang kita pikirkan. Sampai ulama itu rela, ayo kita ke kampung sana tuh. Kasihan kalau nggak ada majelis. Kampung sana tuh kasihan. Agar mereka ini menjadi orang-orang yang wafatnya masih bawa iman. Sebab kalau sudah dideketin, nggak hadir, ini orang kufur nikmat. Nikmat termasuk nikmat besar di zaman akhir ini adanya majelis taklim. Nikmat besar. Tapi syukuri apa? Hadir, dukung, hadiri, minimal hadiri. Ya, kalau sudah dukung Anda, hadir Anda, berarti dia kufur akan nikmat ini. Dia kufur nikmat. Kufur nikmat ini berat, adab syadid, adab yang perih di akhir, adab yang perih. Ya, ini bagaimana orang kalau dia gak dekat ulama, padahal sudah dekat. Ulamanya mendekat sudah, didekatkan majelis di samping rumahnya. Gak perlu dia berjalan ribuan kilometer, gak perlu. Hanya cukup selangkah, 2 langkah. Tapi masih berat. Oh, ini khawatir. Itu termasuk yang dicoret daripada meninggal bawa iman. Karena kata Nabi, sabar dulu, sabar. Sampai kali ketemu di telaga. Artinya apa? Bawa iman, jadikan umatku. Kapan aja?
Kalau sudah meninggal menjadi umat Nabi masih, maka aman di akhirat itu Nabi itu paling khair, paling dermawannya itu Nabi. Nabi itu ingin aslinya minta kepada Allah memperhatikan umatnya di dunia, di alam barzah sama di akhirat. Tapi sama Allah udah dua saja pilih, nggak bisa tiga. Dan Nabi cerdas, ya sudah, aku mungkin perhatikan mereka di alam barzah dan akhirat. Ya sudah, di dunia nggak bisa. Di dunia nggak bisa. Nabi hanya menonton saja, ya apa umatnya, ya mau hadir, mau nyegahnya ini nggak bisa. Nanti di alam kubur, kalau Anda masih berlabel umat Nabi Muhammad, aman saja, aman. Asal masih jadi umat Nabi. Jadi jangan kira umat Nabi itu umat akhir zaman. Nah, yang ikut Nabi banyak sekali, tidak ikut Nabi banyak. Tidak ikut Nabi itu banyak, walaupun umat akhir zaman. Tidak ikut Nabi dia, tapi tidak diakui Nabi sebagai umatnya. Tidak diakui Nabi. Itulah dia disebut banyak. Laisa minna, enggak termasuk golongan kami. Laisa minna itu banyak hadis yang depannya itu laisa minna, enggak masuk golongan kami. Laisa minna. Ini berarti apa? Nabi tidak akui dia umat. Jauhi itu. Kayak contoh Nabi bersabda, laisa minna man lam yarham saghiruna. Enggak termasuk kami yang tidak menyayangi yang kecil. Wala yuqir kabiruna, enggak menghormati yang lebih besar. Bukan masuk golongan kami. Ada yang Imam Laisa apa? Man wajada sa'atan falam yudhi falaysa minna. Yang punya dana banyak tapi enggak korban, enggak masuk golongan kami. Itu hati-hati itu. Amalan dosa-dosa yang Nabi langsung bilang enggak masuk golongan kami itu berat, Pak. Hati-hati ya. Sehingga dalam hal ini yang penting meninggal jadi umat Nabi. Dan umat Nabi SAW dengan dipanggil itu yang paling pertama dan paling banyak. Sehingga Nabi mengatakan, beliau menceritakan perkara yang nanti terjadi. Yaitu apa? Umat itu akan dipanggil pada hari kiamat, itu di padang mahsyar, gurron muhajjalin, dalam keadaan gurron itu putih, bercahaya semua wajahnya. Muhajjalin itu putih, tangan dan kakinya bercahaya. Ini kalimat gurron muhajjal itu aslinya sifatnya kuda. Kuda yang paling bagus itu kuda hitam yang sininya putih, tangan kakinya putih. Itu kuda paling mahal. Namanya gur muhajjal. Jenis kuda itu gur muhajjal. Tapi ini sama Nabi dipinjam sifat ini untuk muslim nanti di akhirat. Orang muslim nanti di padang mahsyar itu, ya umatku itu khusus umatnya. Berarti selain umat Nabi Muhammad nggak ada. Selain umat Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Yusuf itu nggak masuk sini. Ada yang mengatakan wudhu itu syariat khusus Nabi Muhammad. Umat sebelumnya nggak ada wudhu. Ada orang sholat, ada sholat. Nabi Ibrahim itu sholatnya sehari 2 kali. Sehari 2 kali itu ada, tapi wudhu nggak ada. Itu khusus umat Nabi Muhammad. Nah, kata Nabi yang menjadi ciri umatku itu, mereka ini seperti kuda yang warna terbaik. Apa itu? Wajah dan tangan kakinya bercahaya semua. Kenapa itu? Min asaril wudu, dari bekas basuhan wudu. Jadi kalau orang yang sering wudu, maka tambah cemerlang dia punya cahaya. Tambah cemerlang dia punya cahaya. Maka Nabi menganjurkan faman istata'a, barang siapa yang bisa aniyutila ghurratah, untuk melebarkan cahaya di wajah dan tangannya, falyaf'al, maka hendaknya dia lakukan itu. Apa lakukan itu? Lebihkan basuhan. Kalau wajibnya kan dari tempat tubuhnya rambut sampai bawah dagu, lebihkan. Rambutnya kena, leher kena, ya, secara horizontal telinga dikenakan juga. Kalau tangan wajibnya sampai siku, lebihkan sampai sini. Kalau kaki wajibnya sampai mata kaki, lebihkan sampai di bawah lutut untuk melebihkan cahaya Anda. Di antara doa orang-orang muslim nanti di padang mahsyar, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakan untuk kami cahaya kami. Artinya, ya Allah, jangan cuma cahaya di sini aja, fullkan cahaya.
Itu doa orang-orang mukmin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakan kami cahaya kami dan ampuni dosa kami. Itu zikir mereka ketika di padang mahsyar. Nah, kita harusnya sering-sering baca doa itu. Jangan di padang mahsyar sekarang bukan. Ya, bahkan di doa fajar yang Nabi gak pernah meninggalkan doa fajar. Ini sunnah yang hampir punah. Sunnah hampir punah. Jarang saya dengar masjid atau mushola baca doa fajar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqna Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi yamu biha syamli ilmu biha sya'fi. Itu hampir 2 halaman. Ya lumayan panjang. Tapi ini doa Nabi gak pernah meninggalkan. Bahkan guru kumpul waktu di keraton itu, kata mulia beliau, itu gak pernah meninggalkan itu dengan para muridnya baca itu sebelum fardu subuh, setelah qobliyah subuh. Ya, seandainya nggak ada yang niru, minimal 1 orang aja baca. Siapkan selebaran, ya. Yuk yang mau baca ngambil aja sendiri. Itu nggak bisa diamini, nggak bisa, karena doanya mufrad 1 orang. Jadi nggak bisa yang lain amin, nggak bisa. Itu dibaca bareng-bareng, ya. Karena memang waktu antara qobliyah subuh dengan subuh biasanya agak panjang, karena banyak zikir, ada doa fajar. Ada tasbih malaikat, subhanallah bihamdi, subhanallah astagfirullah. Itu dari Nabi semua itu. Itu obat kefakiran. Kalau fakir obatnya itu sudah. Ya, baca subhanallah astagfirullah. Ya. Baru kemudian istighfar 27 kali. Astagfirullah muslimat. Nah, baru kemudian yang dari ulama apa itu? Ya hayyul qayyum la ilaha illa anta 41 kali. Itu dari ulama. Kalau 3 ini dari Nabi. Ini yang jarang dibaca ini. Dari Nabi juga. Doa fajar, tasbih malaikat, istighfar mukmin mukminat 27 kali. Yang Nabi pernah bersabda, barang siapa yang minta ampun kepada muslim muslimat sebanyak 27 kali, kana min maqamil abdal. Dia masuk maqam abdal. Karena kesibukan wali itu di situ, doakan muslimat. Doa kesibukan mereka. Ya, nah ini kemudian baru ada sholat subuh setelah itu. Ini sunnah-sunnahnya dan disebutkan dalam doa fajar itu di akhir-akhir Nabi berdoa Allahumma ja'alni fi qalbi nurun fi qalbi. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, wa nurun fi qabri, cahaya di kuburku, wa nurun fi sam'i, cahaya di pendengaranku, wa nurun fi basari, wa nurun fi sya'ri, rambutku, wa basyari, kulitku. Ya, sampai fidami darahku, ya, sampai di ujungnya Allah Rabbi zidni nurun, tambahkan aku cahaya, wa'ti nurun, beri aku cahaya, waj'alni nur, jadikan aku semua cahaya semua. Itu doa Nabi, ya, yang harusnya kita umat itu baca itu setiap sebelum fardu subuh, setelah qobliyah subuh, ya. Nah, itu masya Allah dari sini meminta cahaya dengan cara berdoa dan wudhunya. Wudhunya itu dilebarkan basuhan. Bahkan disebutkan untuk kepala sunnah kita ngikut Imam Malik. Apa itu? Seluruh kepala dibasuh. Untuk kepala, tapi ini kata ulama untuk yang laki-laki. Kalau perempuan tidak. Untuk yang laki-laki itu sunnah membasuh semua kepalanya. Ya, karena Imam Malik mengatakan wajib. Kalau Imam Syafi'i bilang sunnah, ya sunnah. Karena itulah hendaknya ikuti kalau mau cahaya lebih banyak seperti itu. Sebelum kita menginjak ke hadis selanjutnya, mungkin ada yang mau bertanya silakan. Ya. Mengenai sholat Ustaz, saya pernah lihat sekali ini orang tua pakai baju putih, cuma dia pakai celana pendek segini, kelihatan gimana kita? Celananya di atas lutut. Dia pakai baju begini, cuma pakai celana pendek aja dia sampai sarung, jadi kelihatan kita tuh tempat kita tuh dia pakai baju. Dia maksudnya terawang gitu kan? Ya, Oh terawang. Baju putih tapi terawang kelihatan kulitnya. Kelihatan celana pendek aja. Oh iya.
Kalau istilahnya celana itu ngepas di lutut, ngepas ya, ngepas di lutut itu sebagian bilang sah. Cuman dengan syarat waktu sujud, waktu rukuk tidak tersingkap di atas lutut. Nah kalau seperti itu nggak sah, ya nggak sah. Nah itulah yang sah menjadi penutup aurat itu yang tidak menggambarkan warna kulit. Nggak sah orang pakai gamis transparan, ya, pakai plastik dong, plastik bukan pakai baju plastik. Nggak sah. Aurat itu tertutup dengan yang bisa menutup warna kulit, walaupun bukan kain. Contoh ada orang nih, maaf dia mau sholat tapi nggak ada pakaian, ada kayak sungai atau danau ya yang di situ keruh airnya, maka dia sholat nyemplung situ, kan keruh nggak kelihatan kan aurat dia, sah. Mungkin segini aja nggak sholat ya. Urusan sujudnya urusan nanti kayak apa caranya itu. Ya tahan nafas seperti itu kan. Intinya dia auratnya tertutup walaupun dengan keruhnya air. Ya, itu intinya. Tapi kalau dia sholatnya dengan pakaian yang memperlihatkan warna kulit atau tembus mata transparan, hukumnya nggak sah, tidak sah ya. Seperti itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan hadis kita yang akan datang. Semoga Allah Taala jadikan kita orang-orang yang mendengarkan daripada nasihat kemudian mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا يا علما نهضا بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا بك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل منون ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.